Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan cerpen tentang menghargai janji. Muhammad Pito Gunawan adalah seorang remaja yang kini tengah mengerjakan kakinya di bangku sekolah menengah atas, tepatnya di SMA Merah Putih. Dia bisa dipanggil Pito. Dalam kesehariannya, Pito adalah anak yang memalas, sering mengantuk dan saat pembelajaran. Jarang mengerjakan tugas, apalagi menulis catatan. Ia mempunyai sahabat sekaligus tetangga perempuan bernama Hairunisa Kalisa, bisa dipanggil Lisa. Berbanding terbaik dengan Pito, Lisa adalah anak yang rajin, tekun, dan selalu berprestasi di kelas. Suatu saat di kantin, Tok, kita sekarang kelas 11, tahun lagi kita bakal kelas 12, dan kita harus serius biar bisa masuk perguruan tinggi negeri yang diimpikan kita. Ucap Nisa serius. Seperti biasa, Pito hanya membalas dengan suara santai. Santai aja kali, masih lama juga, serius amat lu. Tak lama ponsel Pito berdari. Terlihat nama yang tertera adalah Bunda. Pito segera mengangkat. Halo Bunda, kenapa Bun? Tanya Pito. Karena tidak bisa Bunda menelponnya saat di sekolah. Namun bukannya suara Bunda, ia mendengar suara orang lain. Mas Pito, ini bundanya sesak napas dan batuk-batuk, sedang dibawa ke rumah sakit Harapan. Mas Pito, kan kesana sekarang ya, ucap seorang di seberang teleponnya. Iya, saya kesana sekarang. Pito segera menutup telepon dan berkata pada Nisa untuk mengizinkan kepada guru. Ia harus pergi ke rumah sakit sekarang. Pito langsung bergegas pergi ke rumah sakit Harapan. Perasaannya tidak enak, jantungnya berdetak tak karuan. Sesampainya di rumah sakit, Pito bertanya kepada responsian dimanapun bundanya berada. Setelah Pito mengetahuinya, ia langsung berlari ke tempat yang dimaksud. Pito masuk, ia melihatnya. Bunda terbaring lemas, tak sadarkan diri. Dok, sebenarnya Bunda, saya kenapa ya dok? Tanya Pito kepada dokter. Bunda kamu mengidap TBC. Maaf, saya harus pergi ke rumah pasien lagi. Saya tinggal dulu ya, ucap dokter. Seraya pagi meninggalkan Pito. Pito tidak tahu apa itu TBC karena ia sering tertidur saat pembelajaran. Apalagi tidak tertidur, ia bermain handphone dan tidak pernah mendengarkan gurunya. TBC itu apa? Tapi kedengarannya serius. Bunda jangan tinggalin Pito. Ucap Pito sedih. Tak lama bundanya terbangun dan masih batuk-batuk. Pito melihat terdapat darah di kain yang dipakai Bunda untuk menutup batuknya. Pito semakin cemas dan khawatir. Ia mulai menitikkan air mata. Bunda, kenapa? Apa ini ajab? Karena Pito suka nakal sama Bunda. Bunda, Pito takut. Ucap Pito merengek seperti anak kecil. Bunda, Pito sebenarnya ingin tertawa tapi ditahan. Ia ingin sedikit memberi pelajaran kepada Pito dan menghargainya. Pito, anak Bunda, kan kayaknya umur Bunda enggak lama lagi deh. Nah, Bunda mau janji sama Bunda. Ucap Bunda dengan wajah melamas. Ya Bunda, Pito mau lakuin apapun demi Bunda. Cuma Bunda yang Pito punya, Pito rela ngapain aja demi Bunda. Bunda jangan tinggalin Pito, balas Pito sambil merayakan ilmu. Bunda mau kamu serius sekolah, belajar yang rajin, jadi anak pintar, dan masuk PTN demi Bunda. Dan kalau bisa wujudkan impian ayah kamu agar bisa kamu jadi dokter. Gimana? Tanya Bunda. Pito agak ragu dan kemampuan dirinya, tetapi demi bundanya ia siap melakukan apapun. Ya Bunda, Pito janji akan jadi anak yang rajin, pintar, dan Pito akan coba jadi dokter demi Bunda. Setahun kemudian, Bunda, Pito masuk PTN jurusan kedokteran. Pito juga dapat beasiswa full. Seru Pito dengan bangga kepada Bunda. Setelah ia pulang dari acara kelulusan SMA-nya, Bundanya tidak bisa berkata apa-apa. Ia langsung memeluk Pito
dan mulai menitikkan air mata bahagia terharu. Pito, anak bunda, kamu memang hebat nak. Bunda bangga banget sama kamu. Bunda sayang banget sama kamu. Pito membalasnya dengan senyum hangat seraya berkata, iya dong, siapa lagi anak bunda gitu loh. Keduanya tertawa bahagia sambil berpelukan. Pito sangat bahagia karena bundanya tetap sembuh dan ia pun bisa menjadi dokter impian ayahnya.